Assalamualaikum Utiahi, apa kabar? Selamat malam dari Mesir. Malam ini aku sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? biasalah ya, pasti sama Muhammad. Kita lagi di luar, lagi ada di taman. Kita tunjukin ya tamannya kayak apa. Kita lagi duduk-duduk di sini, nyantai. Oh iya, di sini udah mulai panas loh. Jadi kalau di rumah aja nggak enak enaknya keluar-keluar. Ya inilah situasi tamannya. Nah, kita lagi di taman. Sambil duduk-duduk aku pengen bikin video. Kali ini mau ngebahas tentang culture atau budaya atau kebiasaan orang Mesir yang berbeda dengan orang di Indonesia. Dan mungkin kalau awal-awal nih, contohnya kayak aku baru di sini agak kaget karena harus menyesuaikan kebiasaan atau budaya yang ada di sini. Apa aja kira-kira nih kebiasaan yang beda dari antara Indonesia sama Mesir? Kita lihat di video ini ya. Nah, yang pertama adalah soal kegiatan atau aktivitas pagi atau bangun pagi. Jadi, kalau orang-orang di sini itu, kalau mereka nggak ada kerjaan pagi nih, misalnya kecuali yang ngantor ataupun harus sekolah pagi nih, kalau mereka nggak ada kegiatan, biasanya setelah sholat subuh nih, mereka akan langsung balik ke rumah dan melanjutkan tidur. Sedangkan kalau di Indonesia kan setelah subuh orang udah mulai aktivitas tuh, yang inilah masak lah inilah. Kalau di sini enggak. Jadi mereka setelah sholat subuh, kalau emang nggak ada kegiatan selanjutnya, mereka akan langsung istirahat lagi di rumah. Lumayan beda ya, kalau kita kan di Indonesia biasanya setelah sholat subuh udah mulai tuh yang beberes ini, yang nyuci, yang macem-macem. Nah kalau di sini enggak, jadi mereka masih melanjutkan tidur mereka. Enggak tidur juga sih, pokoknya mereka yang jelas stay di rumah, nggak ada kegiatan kecuali mereka bersiap-siap harus kerja ya, yang ada kerjaan pagi ataupun ada sekolah pagi. Right? We will here after pray Fajr finish back and going home and sleeping. Continue sleeping. Of course, sometimes many people, not all, because sometimes some people finish from pray Fajr and go to work immediately. Jadi enggak semuanya, cuman kalau mereka nih lagi nggak ada kegiatan, mereka akan langsung istirahat lagi. Nggak kayak kita, walaupun nggak ada kegiatan biasanya bersih-bersih atau nyuci, mereka tuh belum mulai kegiatan itu biasanya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi mereka kalau nggak ada aktivitas apa-apa, mereka nggak ada kerjaan ataupun nggak ada sekolah nih, biasanya bangun pagi, sholat, setelah itu mereka istirahat lagi. Jadi belum ada tuh nyiapin sarapan atau apapun gitu, belum itu. Lalu yang kedua adalah jam makan. Jam makan di sini itu beda banget sama di Indonesia. Jadi kalau misalnya mereka stay di rumah, mereka biasanya akan sarapan paling cepet tuh jam 10, jam 11, bahkan kadang-kadang ada yang pas zuhur atau setelah zuhur. Jadi itu baru start makannya mereka. Jadi nggak ada tuh kan, kalau kita kan pagi-pagi udah berasik tuh ya, ada nasi kuning, ada nasi uduk, ada bubur ayam dan macam-macam. Di sini tuh nggak ada. Jadi mereka baru start makan nih kalau mereka emang nggak ada aktivitas. Normalnya itu jam 10, jam 11 tuh mereka baru makan. Lalu karena mereka makan paginya aja jam segitu, makan siangnya itu baru sekitar jam 4, jam 3, jam 4, bahkan kadang-kadang jam 5. Jadi sangat memungkinkan makan malamnya juga di sini itu malam banget. Jadi makan malam di sini for dinner is maybe at 10 p.m. gitu.
dinner. Dinner. Just for eat dinner in normal days, the dinner near 9 a.m. Nah, 10 jadi a.m. Right. dinernya itu kayak jam 9, jam 10 itu baru start dinner. Nah, jadinya beda banget kan. Kalau di Indonesia kan kita biasanya pagi-pagi tuh kita udah sarapan, terus nanti jam 12 atau setelah sholat zuhur kita udah makan siang. Terus biasa kalau malam ya kadang ada yang sore, kadang ada yang jam 7, jam 8. Kalau di sini bisa dilihat molor banget, jadi baru jam 10, jam 11 atau bahkan siang lagi. Terus makan siangnya itu jadi makan sore, dan makan malamnya jadi jam 10. Jadi itu beda banget ya, nggak kayak di Indonesia. Dan yang ketiga masih soal makan. Kalau tadi soal waktu, sekarang adalah apa yang dimakan. Jadi untuk di Indonesia kan makanan utamanya adalah nasi ya. Kalau di sini di Mesir makanan utamanya itu bukan nasi, walaupun mereka juga makan nasi. Jadi akan sangat aneh kalau pagi-pagi nih sarapan kita makannya nasi. Jadi kayaknya jarang banget pagi-pagi orang Mesir sarapannya itu nasi. Biasanya makan nasi itu mereka makan siang dan malam, atau biasanya malah kadang cuman sekali, cuman siang aja. Jadi yang mereka makan itu kayak aish, your food, aish. The bread? The bread is aish. Yes. Aish, namanya aish. Nah itu yang dimakan mereka tuh setiap hari. Jadi pagi, siang, sore, malah kadang pagi, siang, malam maksudnya. Malah kadang mereka nggak makan nasi. Jadi memang makan utamanya itu. Jadi makan nasi biasanya cuma 1 kali sehari atau 2 kali, atau bahkan biasanya nggak sama sekali. Jadi pagi dan paling aneh itu kalau pagi sih makan nasi. Kayaknya mereka bakal sangat aneh kalau kita minta pagi-pagi sarapannya dan nasi. Jadi padahal enak banget kan ya kalau di Indonesia pagi-pagi itu kita makan lontong sayur, kita makan nasi uduk. Kalau di sini nggak ada. Pagi-pagi ya roti, keju, kacang, semacam itulah kalau di sini. Jadi nggak ada tuh nasi kuning, nasi uduk, bubur ayam, nggak ada. Jadi makan nasi paling cuma 1 kali sekali, atau bahkan nggak sama sekali. Nah, tadi yang nomor 3, sekarang yang nomor 4. Orang di sini suka tidur larut malam atau bahkan pagi, karena ya bisa dibayangin aja ya, mereka baru makan malam hampir tengah malam. Jadi pasti setelah itu masih lah yang nonton TV, yang ngobrol, yang ngelakuin apa aja lah, sampai kadang-kadang ada yang stay sampai pagi, sampai jam 2, jam 3. Itu tuh normal banget sih di sini. Jadi jarang tuh mereka, nggak jarang sih, mungkin beberapa yang harus kerja pagi gitu. Tapi kalau buat yang udah kebiasaan dan kebanyakan, mereka tidurnya pada telat-telat banget. Jadi tidurnya itu baru start tuh mungkin jam 1, jam 2, atau bahkan ada yang lebih pagi lagi dari itu. Right? People here sleep always late. Not all world or so. Sometimes also sometimes I see people sleep early because have some work. Must wake up early like that. But sometimes I see people not have any abilities in tomorrow. So the people sleep late always. Ya gitulah pokoknya. Mereka sukanya tidurnya telat, kecuali emang mungkin mereka jam 5 pagi udah harus pergi keluar kota atau pergi kerja, mungkin mereka akan tidur cepat. Cuman kalau emang bener-bener nggak ada kegiatan nih, atau lagi libur atau lagi weekend, mereka bisa tidur pagi. Mereka suka itu. Nah, tadi yang keempat. Aduh, ini sebenarnya bisa nih tuh sinarnya.
Jadi ada lampu nih di sini nih, kelihatan nggak? Nah, itu jadi videonya kurang. The lighting is strong here. Jadi kurang jelas Slide in gitu. Tuh. Padahal bagus nih kalau kayak begini, tapi tangannya capek. Udah lagi nih aja nggak apa-apa. Nah, It's okay, it's okay. sekarang yang kelima adalah memegang kepala. Jadi kalau di sini, kalau kita bercanda nih megang kepala itu nggak apa-apa, maksudnya normal-normal aja. Kalau di Indonesia kan di beberapa tempat gitu ya, di beberapa wilayah kan kayak kurang sopan gitu kan kalau misalnya megang kepala. Tapi kalau di sini itu normal-normal aja. Pernah ada pengalaman, oh ya, kalau untuk orang tua juga nih, ke orang tua, misalnya kayak anak ke bapaknya atau misalnya laki-laki ke orang yang lebih tua gitu, misalnya kayak kakeknya atau pamannya atau siapa lah pokoknya yang lebih tua di keluarganya, mereka gitu. Kalau kita kan salim nih, salaman begini nih ya, kita salaman begini nih. Nah, kalau misalnya di sini itu diusap nih kepalanya begini, terus dicium di atas kepalanya begini. Nah, kalau di kita kan di beberapa tempat tuh kurang sopan ya. Nah, kalau di sini tuh wajar gitu. Jadi sempet kaget juga karena awal-awalnya di sini ternyata salamannya, maksudnya cara menghormati yang lebih tua ternyata seperti itu gitu. Jadi kayak soalnya pernah pengalaman juga, ibuku kesini, si Muhammad nih salim. Kalau kita kan salim begini, dia salimnya pegang kepala terus cium deh tuh atas kepalanya. Ibuku sempat nanya, itu kalau di Indonesia kan nggak sopan ya. Kalau di sini ternyata budayanya memang kayak gitu. Dan juga kalau buat anak-anak, buat apa nih, kayak antar laki-laki atau antar perempuan gitu, kalau bercanda gitu megang kepala nggak apa-apa. Cuman kalau kita kan agak-agak wah sopan, jadi kalau di sini itu tidak masalah. But Head, touch head. touch head is normally here, and if it's in head, so this mean respect. Jadi kayak bentuk respect ataupun bercanda. Kalau antar teman itu bercanda, tapi kalau antar yang lebih tua pegang kepala terus dicium di sini, itu adalah bentuk respect atau salimnya orang sini. Nah, jadi itu tadi 5 kebiasaan yang di sini normal ataupun di sini umum aja, dan mungkin di Indonesia pasti beda ya, karena setiap negara kan punya kebiasaan dan budayanya masing-masing. Jadi kalau Oti Ahi kapan-kapan berkunjung, main atau mengunjungi teman atau punya teman, saudara orang Mesir, kalau ada yang melakukan seperti itu atau kebiasaan seperti itu, jangan kaget karena di sini seperti itu. Masih banyak kebiasaan atau adat lain, mungkin nanti aku sampaikan di video berikutnya. Kali ini di video ini baru 5 yang aku sebutin tadi. Ya, masing-masing budaya, masing-masing kebiasaan harus, intinya masing-masing budaya dan kebiasaan harus kita hormati ya, karena masing-masing orang, masing-masing negara itu memiliki kebiasaan dan budaya masing-masing. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Intinya saling menghormati. Jadi buat Oti Ahi yang akan berkunjung nanti suatu saat nanti ke Mesir, jangan kaget ya kalau ada temen tahu-tahu megang kepala. Terus kalau makan tahu-tahu makannya telat, baru jam 11 baru makan, ataupun makan siangnya udah hampir maghrib, jangan kaget karena di sini kayak gitu. Kira-kira itu sih yang ingin aku bahas malam ini, atau cerita sedikit mengenai bagaimana sih kebiasaan orang Mesir. Abis ini masih mau duduk-duduk aja di taman,
udaranya anginnya semilir dan ini udah masuk, udah mulai panas ya Mesir ya, jadi udah mulai normal. Ini tamannya. What's this garden name? This name? Ferrer Garden. Nah, nama tamannya Ferial Garden. Di sini enak karena tenang gitu, calm down, sah. Calm down, yes. It's beautiful in a garden in Port-Said or so. Dan di sini termasuknya yang paling apa ya? Paling bagus tamannya. Kayak gini nih. Tuh kelihatan nggak sih? Maaf ya lampunya ya. Tuh masjid. Gitu deh. Nah, kira-kira itulah. Tuh kan harus nutup lagi. See, I have to close this. It's nothing, it's normal. Nah, jadi kira-kira itu sih yang mau kita bahas malam ini, tentang 5 kebiasaan orang Mesir yang cukup berbeda dengan Indonesia. Terima kasih buat Uti Ahi yang selalu nonton Egyptonesia Diary. Jangan lupa tonton, like, subscribe, dan share videonya ya. Share a lot of video please. Ada yang minta tolong buat di share terus videonya. Terima kasih yang udah selalu nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.